Halo semuanya, kembali lagi di video belajar saya. Hari ini saya akan kembali belajar matematika diskrit. Materi yang akan saya pelajari hari ini mengenai bilangan atau barisan Fibonacci. Nah, pasti kebanyakan dari kalian sudah mengetahui apa itu barisan Fibonacci, apa itu bilangan Fibonacci. Namun kali ini dalam kegiatan belajar saya akan lebih membahas secara detail dan mendalam tentang bilangan dan barisan Fibonacci. Materi yang akan saya pelajari hari ini saya ambil dari website Menara Ilmu Matematika Diskrit Universitas Gadjah Mada. Nah, untuk membersihkan waktu, saya akan langsung memulainya dengan membaca materi yang telah saya unduh. Di sini sudah terlihat ada materi tentang bilangan Fibonacci. Nah, apa sih yang akan saya pelajari hari ini? Apa saja materi-materi yang akan saya pelajari hari ini yang berkaitan dengan bilangan Fibonacci? Nah, di sini terlihat ada dua submateri atau bagian materi yang akan saya pelajari. Yang pertama ada barisan Fibonacci itu sendiri, dan yang kedua ada golden ratio. Nah, untuk mempersingkat dan mempercepat waktu, saya akan langsung memulainya dengan barisan Fibonacci. Pertama-tama, saya akan masuk dan membahas tentang sejarah dari barisan Fibonacci itu sendiri. Bagaimana sejarah barisan Fibonacci? Nah, di sini sudah terlihat ada materi tentang sejarah Fibonacci. Bagaimana Fibonacci merumuskan apa yang disebut dengan barisan Fibonacci. Pada abad awal ke-13, yaitu tepatnya pada tahun 1202, seorang matematikawan, Leonardo da Pisa, yang mana beliau lebih dikenal dengan nama Fibonacci, yang artinya anak Bonaccio, itu menuliskan suatu problem atau masalahnya di buku Liber Abaci, yang jika diterjemahkan menjadi buku tentang abakus. Nah, di dalam buku ini beliau menuliskan sebuah permasalahan. Nah, permasalahan yang ditulis oleh Fibonacci itu apa sih? Permasalahan yang ditulis oleh Fibonacci dalam bukunya itu apa? Nah, berikut adalah problem atau masalah yang ditulis oleh Fibonacci yang terdapat pada bukunya tersebut. Jadi ini adalah masalah yang ditulis oleh Fibonacci dalam bukunya yang berjudul Liber Abaci. Misalkan pertemuan jumlah kelinci mengikuti keadaan sebagai berikut. Sepasang kelinci menjadi dewasa dalam waktu 1 tahun. Maaf, 1 bulan. Dan setiap bulan berikutnya berturut-turut setiap bulan melahirkan sepasang anak kelinci, jantan dan betina. Pada awal tahun ada sepasang anak kelinci. Jika diasumsikan tidak ada kelinci yang mati, berapakah jumlah pasangan kelinci itu setelah 1 tahun? Mungkin jika kalian hanya membaca tulisan tentang masalah yang ditulis oleh Fibonacci itu merasa kesulitan
dan kebingungan dalam memahami tulisan tersebut. Maka diperlukan adanya sebuah gambar atau diagram yang menjelaskan tentang masalah atau problem yang dituliskan oleh Fibonacci dalam bukunya. Di sini terlihat ada diagram yang menjelaskan dan menggambarkan tentang masalah yang dituliskan oleh Fibonacci dalam bukunya tersebut yang berjudul tadi Liber Abaci. Jadi sudah terlihat seperti ini. Diagram tentang barisan Fibonacci. Kemudian kita akan mendefinisikan apa itu barisan Fibonacci. Di sini diberi barisan Fibonacci Fn itu didefinisikan dengan kondisi awal F0 sama dengan 0 dan F1 sama dengan 1. Dan relasi rekurensi dari barisan Fibonacci adalah Fn sama dengan Fn-1 ditambah Fn-2 untuk N lebih besar sama dengan 2. Nah, barisan rekurensi barisan Fibonacci tersebut itu merupakan barisan rekurensi linear yang berorder 2. Kemudian, rumus eksplisit untuk barisan Fibonacci Fn seperti yang telah dibahas dan dijelaskan pada materi sebelumnya, pada bagian sebelumnya, atau pada video sebelumnya yang tentang relasi rekurensi. Di situ dijelaskan dan dibahas bahwa rumus umum atau rumus eksplisit untuk barisan Fibonacci Fn adalah Fn sama dengan 1 per akar 5 dalam tanda kurung siku, kemudian dalam tanda kurung 1 per 2 ditambah akar 5 per 2 pangkat N dikurangin dalam kurung 1 per 2 dikurangin akar 5 per 2 pangkat N. Dengan N itu dari 0 hingga tak hingga atau N lebih besar sama dengan 0 atau N merupakan bilangan asli N digabung atau ditambah dengan 0. Kemudian apa saja sifat dan identitas dari barisan atau bilangan Fibonacci? Di sini ada sifat yang pertama. Diberikan barisan Fibonacci Fn 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, dan seterusnya. Kemudian diperhatikan bahwa 0 itu sama dengan 0. Tentu saja ya. Sama dengan 1 dikurangin 1. Kemudian lanjut 0 tambah 1 sama dengan 1 ditambah 2 itu sama dengan 2 dikurangin 1. Kemudian 0 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 2 itu sama dengan 3 dikurangin 1. Kemudian 0 tambah 1 tambah 1 tambah 2 itu sama dengan 4. Itu sama dengan 5 dikurangin 1. Seterusnya hingga yang terakhir. Ini untuk contoh yang terakhir. 0 tambah 1 tambah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 5 tambah 8 tambah 13 itu sama dengan 33. Sama dengan 34 minus 1. Dari contoh ini mungkin sudah ada yang bisa menebak apa sifat dari barisan Fibonacci. Namun ada juga mungkin yang belum bisa menebak dan mengetahui apa sifat yang ditunjukkan dari contoh ini. Kalau kita perhatikan penjumlahan dua suku pertama dari barisan Fibonacci yaitu suku ke-0 F0 dan suku ke-1 F1 yaitu sama dengan 1. Jika dijumlahkan itu adalah sama dengan 1.
Nah, 1 itu sendiri bisa tulis sebagai 2 dikurangin 1. Kita ketahui bahwa 2 merupakan suku ketiga dari barisan Fibonacci. Maka dari bentuk yang kedua ini, mengapa kita tidak memakai bentuk yang pertama? Karena bentuk yang pertama masih terlalu abstrak, masih terlalu belum menunjukkan sifatnya. Kemudian yang kedua sudah mulai menunjukkan sifatnya, bahwa F0 ditambah F1 itu sama dengan F2, maaf F3 salah. Karena 2 adalah suku ketiga dari barisan Fibonacci. F3 dikurangin 1. Kemudian kita lihat yang contoh baris ketiga. 0 tambah 1 tambah 1, atau penjumlahan dari F0 tambah F1 tambah F2 itu kan 0 tambah 1 tambah 1 itu sama dengan 2. 2 ini sendiri bisa tulis sebagai 3 minus 1. Kita ketahui bahwa 3 merupakan suku suku keempat dari barisan Fibonacci. Atau jika ditulis F0 ditambah F1 ditambah F2 akan sama dengan F4 minus 1. Sama seperti yang baris keempat. Contoh baris keempat. 0 tambah 1 tambah 1 tambah 2. Itu merupakan jumlahan dari F0 tambah F1 tambah F2 tambah F3. Itu kan hasilnya sama dengan 4. 4 ini bisa tulis juga sebagai 5 dikurangi 1. Kita ketahui bahwa 5 merupakan suku kelima dari barisan Fibonacci. Maka ditulis lagi F0 tambah F1 tambah F2 tambah F3 sama dengan F5 dikurangin 1. Nah, dari ketiga bentuk ini bisa kita lihat bahwasanya F0 ini untuk bentuk umumnya, sama nanti juga bentuk ke N itu F0 ditambah F1 ditambah F2 tambah seterusnya hingga tambah Fn itu akan sama dengan Fn plus 2 min 1. Kita lihat seperti yang contoh yang ketiga F0 tambah F1 tambah F2 tambah F3. F3 merupakan kita asumsikan kita ambil sebagai Fn. Maka Fn plus 2 adalah F5. Maka kalau kita jumlah dari F0 hingga Fn yaitu F3 itu akan sama dengan F5 dikurangi 1. Maka identitas yang pertama adalah F0 ditambah F1 ditambah F2 ditambah seterusnya hingga Fn akan sama dengan Fn plus 2 dikurangin 1. Buktinya bagaimana? Bukti dari sifat ini bagaimana? Nah, buktinya sudah dibuktikan bahwa untuk N sama dengan 0 dan N sama dengan 1 pernyataan di atas benar. Kemudian diasumsikan benar untuk N sama dengan K, yakni F0 tambah F1 tambah F2 ditambah seterusnya hingga Fk itu sama dengan Fk plus 2 dikurangi 1. Akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1, yakni F0 tambah F1 tambah F2 tambah seterusnya hingga tambah Fk plus 1. Nah, kita akan membuktikan bahwa bentuk ini itu akan sama dengan Fk plus 1
plus 2 dikurangin 1. Nah, kita perhatikan bahwa untuk yang F0 ditambah seterusnya hingga FK ini kan sama dengan FK plus 2 minus 1. Dimana ditambah dengan FK plus 1. Kemudian berdasarkan sifat asosiatif, dapatkan FK plus 2 ditambah FK plus 1 minus 1. Kemudian berdasarkan sifat barisan Fibonacci, FK plus 2 ditambah FK plus 1 itu akan sama dengan FK plus 3. Jadi ini akan sama dengan, bentuk yang ini akan sama dengan FK plus 3 dikurangin 1. Itu akan sama dengan F dalam kurung K plus 1 plus 2 minus 1. Jadi berdasarkan prinsip induksi matematika, untuk setiap N anggota bilangan asli ditambah digabung dengan himpunan 0, maksudnya singleton 0 atau N0, itu berlaku F0 tambah F1 tambah F2 seterusnya ditambah hingga Fn, itu sama dengan Fn plus 2 dikurangin 1. Kemudian, nah, pada barisan Fibonacci Fn, yaitu yang ini, berlaku Fn merupakan bilangan genap jika dan hanya jika n merupakan bilangan kelipatan 3. Kita lihat di sini, ini sifat yang kedua. Misalnya F3 itu adalah 2 merupakan bilangan genap. Dan F6 itu merupakan bilangan 8. Bilangan 8 adalah genap. Dan seterusnya F9 itu N-nya juga kelipatan 3, 34, F9 34 itu juga merupakan bilangan genap. Jadi berlaku Fn merupakan bilangan genap jika dan hanya jika N merupakan bilangan kelipatan 3. Dan ada barisan Fibonacci dan segitiga Pascal. Di sini Fn itu sama dengan kombinasi dari N-1 dan 0 tambah kombinasi dari N-2 dan 1 tambah seterusnya tambah kombinasi N-T dan T-1 dengan T merupakan fungsi floor dari N ditambah 1 per 2. Buktinya bagaimana? Buktinya pertama-tama didefinisikan G0 sama dengan 0 dan Gn sama dengan kombinasi dari N-1 dan 0 ditambah kombinasi dari N-2 dan 1 ditambah seterusnya hingga ditambah kombinasi dari N-T dan T-1 dengan N lebih besar sama dengan 1. Diperhatikan terlebih dahulu bahwa kombinasi dari M dan P sama dengan 0 apabila kombinasi dari M dan P akan sama dengan 0 itu apabila P-nya lebih besar dari M. Dengan demikian diperoleh Gn sama dengan N-1 kombinasi dari N-1 dan 0 ditambah kombinasi dari N-2 dan 1 tambah seterusnya hingga ditambah kombinasi dari N-T dan T-1 ditambah kombinasi seterusnya hingga ditambah kombinasi dari 0 dan N-1. Perhatikan bahwa jumlahan ini akan sama dengan jumlahan dari P sama dengan 0 hingga N-1 dari N-1 dari kombinasi dari N-1 min P dan P. Nah, untuk membuktikan sifat yang tadi, sifat di atas tersebut, cukup dibuktikan bahwa Gn itu memenuhi relasi rekurensi barisan Fibonacci, yaitu Gn plus 1 sama dengan Gn ditambah Gn minus 1. Dan mempunyai suku awal yang sama, yakni G0 sama dengan 0, G1 sama dengan 0, kombinasi dari 0 dan 0 sama dengan 1, dan G2 sama dengan kombinasi dari 1 dan 0 tambah kombinasi dari 0 dan 1 sama dengan 1.
Kemudian selanjutnya diperhatikan bahwa Gn-1 ditambah Gn-2 itu akan sama dengan jumlah dari K sama dengan 0 hingga N-2 dari kombinasi dari N-2 minus K dan K ditambah kejumlahan dari J sama dengan 0 hingga N-3 dari kombinasi dari N-3 minus J dan J. Kemudian ini akan sama dengan kombinasi dari N-2 dan 0 tambah jumlahan dari K sama dengan 1 hingga N-2 dari kombinasi dari N-2 min K dan K ditambah jumlahan dari J sama dengan 0 hingga N-3 dari kombinasi dari N-3 min J dan J. Kemudian ini kombinasi dari N-2 dan 0 ditambah jumlahan dari K sama dengan 1, N-2 kombinasi dari N-2 min K dan K ditambah jumlahan dari J sama dengan 0, N-3 kombinasi dari N-3 minus J, J itu akan sama dengan kombinasi dari N-2 dan 0 ditambah jumlahan dari K sama dengan 1 hingga N-2 kombinasi dari N-2 min K dan K ditambah jumlahan dari K sama dengan 1 hingga N-2 kombinasi dari N-2 min K, K dan K minus 1. Kemudian bentuk yang ini, yang terakhir ini itu akan sama dengan kombinasi dari N-2 dan 0 ditambah jumlahan dari K sama dengan 1 hingga N-2 dalam kurung kombinasi dari N-2 min K dan K ditambah kombinasi dari N-2 min K dan K minus 1. Kemudian yang dalam kurung ini akan jadi kombinasi dari N-1 min K dan K, sehingga bentuk yang ini akan sama dengan kombinasi dari N-2 dan 0 ditambah jumlahan dari K sama dengan 1 hingga N-2 dari kombinasi dari N-1 min K dan K. Kemudian kombinasi dari N-2 dan 0 ini bisa dipecah menjadi kombinasi dari N-1 dan 0 ditambah kombinasi dari 0 dan N-1 kemudian ditambah dengan jumlah dari K sama dengan 1 hingga N-2 dari kombinasi dari N-1 min K dan K. Kemudian bentuk ini sama dengan jumlahan dari K sama dengan 0 hingga N-1 dari N kombinasi dari N-1 min K dan K itu yang sama dengan Gn. Dengan menggunakan syarat awal G0 sama dengan 0 dan G1 sama dengan kombinasi dari 0 dan 0 sama dengan 1 dan G2 sama dengan kombinasi dari 1 dan 0 ditambah kombinasi dari 0 dan 1 sama dengan 1, diperoleh bahwa barisan G0, G1, G2 dan seterusnya itu merupakan barisan Fibonacci. Dan sifat yang selanjutnya, perhatikan barisan berikut ini yaitu 0, 1, 1, 4, 9, 25, 64, 169, 40, 441 yang merupakan kuadrat dari barisan Fibonacci. Diperhatikan bahwa 1 tambah 1 tambah 4 itu sama dengan 6. 6 itu sama dengan 2 dikali 3. Kemudian 1 tambah 1 tambah 4 tambah 9 sama dengan 15 yang merupakan 3 dikali 5. Kemudian 1 tambah 1 tambah 4 tambah 9 tambah 25 itu sama dengan 40 yang merupakan hasil dari 5 dikali 8. Kemudian 1 tambah 1 tambah 4 tambah 9 tambah 25 tambah 64 itu sama dengan 104, itu sama dengan 8 dikali 13. Kemudian maka sifat yang keempat ini itu
itu adalah F1 pangkat 2 tambah F2 pangkat 2 tambah F3 pangkat 3 ditambah hingga seterusnya tambah Fn pangkat 2 itu akan sama dengan Fn plus 1 untuk n lebih besar sama dengan 3. Bagaimana ilustrasinya? Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Nah, lanjut. Nada identitas Cassini atau formula Simon. Terus setiap n lebih besar sama dengan 1, diperhatikan matriks Q pangkat n itu sama dengan matriks 1, 1, 1, 0 pangkat n itu sama dengan matriks Fn plus 1, Fn, Fn, Fn min 1. Diperoleh Fn plus 1 dikali Fn min 1 sama min kurangi Fn dikali Fn itu sama dengan minus 1 pangkat n. Ini merupakan diagonal determinan matriksnya. Itu diagonal utama dikurangi diagonal samping. Kemudian kita akan lanjut ke bagian golden ratio. Diberikan barisan Fibonacci Fn yaitu yang tadi 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 2, 1, 3, 4, 5, 5, 8, 9 dan seterusnya. Diperhatikan bahwa F2 dibagi F1 sama dengan 1 dibagi 1 sama dengan 1. F3 dibagi F2 sama dengan 2 dibagi 1 sama dengan 2. F4 dibagi F3 sama dengan 3 bagi 2 sama dengan 1,5. F5 dibagi F4 sama dengan 5 bagi 3 sama dengan 1,6666667. Kemudian F6 dibagi F5 sama dengan 8 dibagi 5 sama dengan 1,6. F7 dibagi F6 sama dengan 13 dibagi 8 sama dengan 1,625. Dan seterusnya F8 dibagi F7 itu sama dengan 1,615384615 dan seterusnya. Dari bentuk-bentuk ini bisa terlihat bahwa dari pengamatan di atas, rasio Rn sama dengan Fn plus 1 dibagi Fn cukup dekat dengan 1,618. Makin lama makin mendekati nilai 1,618. Sehingga limit N menuju tak hingga dari Fn plus 1 dibagi Fn yang sama dengan 1 plus akar 5 per 2 itu sama dengan golden ratio. Ini bacanya apa ya? Aku lupa. Itu aproksimasinya atau pendekatannya yaitu 1,618034 sebentar. Bentuk ini disebut dengan V yang mendekati nilai 1,618034 dan seterusnya. Maka nyatakan 1 plus akar 5 per 2 sebagai FI ya, bacanya V. Diperhatikan bahwa untuk setiap N berlaku sebentar. Jadi ini dibacanya P. Beda dengan P-nya P yang kayak gitu. Ini tidak sama. Jadi perhatikan bahwa untuk setiap N berlaku Fn sama dengan 1 per akar 5 dalam kurung lagi 1 per 2 tambah akar 5 per 2 pangkat N dikurangi dalam kurung 1 per 2 dikurangi akar 5 per 2 pangkat N itu akan sama dengan 1 per akar 5 dalam kurung Pi pangkat N dikurangi dalam kurung minus 1 per Pi pangkat N. Kemudian limit N menuju tak hingga dari Fn plus 1 Fn itu sama dengan limit N menuju tak hingga dari 1 per akar 5 dalam kurung Pi pangkat N plus 1 dikurangi dalam kurung minus 1 per Pi pangkat N plus 1 per 1 per akar 5 dalam kurung Pi pangkat N dikurangi dalam kurung minus 1 per Pi pangkat N. Terus sama limit N menuju tak hingga dari N Pi pangkat N plus 1 dikurangi dalam kurung minus 1 per Pi N pangkat N plus 1 dibagi Pi pangkat N dikurangi dalam kurung minus per Pi pangkat N.
itu sama dengan limit n menuju tanggal dari Pi dalam kurung Pi pangkat n dikurangin 1 per Pi dalam kurung min 1 per Pi n pangkat n plus 1 dibagi Pi pangkat n dikurangi dalam kurung minus per Pi pangkat n. Maka itu akan sama dengan Pi dikali limit n menuju hingga dari Pi pangkat n ditambah dalam kurung minus per Pi pangkat n plus 2 dibagi Pi pangkat n dikurangi dalam kurung minus per Pi pangkat n. Itu sama dengan Pi dikali limit n menuju hingga dari Pi pangkat n ditambah dalam kurung minus per Pi pangkat n plus 2 dibagi Pi pangkat n dikurangi dalam kurung minus per Pi pangkat n dikali masing-masing pembilangan penyebut dikali 1 per Pi 1 per Pi pangkat n. Itu akan sama dengan Pi dikali limit n menuju hingga dari 1 ditambah dalam kurung minus 1 pangkat n plus 2 per Pi pangkat 2n plus 2 dibagi 1 minus dalam kurung minus 1 pangkat n per Pi pangkat 2n. Yang akan sama dengan Pi dikali 1 tambah 0 dibagi 1 minus 0. Yang hasilnya adalah Pi atau sama dengan Pi. Jadi inilah gambar dari golden ratio atau diagram atau ya penggambaran dari apa itu golden ratio. Bila ini ada lagi, ini juga menganut prinsip golden ratio. Baik ini atau ini adalah golden ratio. Nah, ini kemudian ada latihan soal, kemudian ada pembahasan soal ujian. Hanya 1 soal saja. Diberikan barisan Fibonacci Fn dengan F0 sama dengan 0 dan F1 sama dengan 1. Buktikan bahwa untuk Fn merupakan bilangan kelipatan 5 jika dan hanya jika n merupakan bilangan kelipatan 5. Kemudian yang soal yang kedua dinotasikan Pi sebagai golden ratio. Akar 5 plus 1 per 2. Buktikan bahwa Pi pangkat n minus 2 kurang dari sama dengan Fn. Kurang dari sama dengan Pi pangkat n minus 1 untuk setiap n lebih besar sama dengan 2. Bahasan diperhatikan bahwa Fn sama dengan Fn min 1 plus Fn min 2. Fn itu sama dengan Fn min 1 itu akan sama dengan Fn min 2 plus Fn min 3 ditambah Fn min 2. Itu akan sama dengan 2 Fn min 2 ditambah Fn min 3. Dan Fn min 2 akan sama dengan Fn min 3 ditambah Fn min 2. Jadinya 2 dalam kurung Fn min 3 ditambah Fn min 4 ditambah Fn min 3. Kemudian ini kan sifat distributif 2 Fn min 3 ditambah 2 Fn min 4 ditambah Fn min 3. Hasilnya jadi 3 Fn min 3 ditambah 2 Fn min 4. Kemudian Fn min 3 bisa lagi diubah menjadi dalam bentuk Fn min 4 ditambah Fn min 5 sehingga menjadi 3 dalam kurung Fn min 4 ditambah Fn min 5 ditambah 2 Fn min 4. Kemudian hasilnya akan berdasarkan sifat distributif 3 Fn min 4 tambah 3 Fn min 5 sama dengan 2 kali Fn minus 4. Kemudian hasilnya jadi 5 Fn minus 4 tambah 3 Fn minus 5. Kemudian selanjutnya berdasarkan algoritma pembagian, misalkan n sama dengan 5m ditambah r dengan mr anggota bilangan bulat Z0 dan 0 kurang dari sama dengan R kurang dari sama dengan 4. Dan demikian diperoleh Fn sama dengan Fn minus 4 ditambah 3 Fn minus 5 modulo 5. Fn sama dengan 3 Fn minus 5 modulo 5. Dan Fn sama dengan Fn minus 5 modulo 5. Karena GCD atau FPB dari 3,5 itu sama dengan 1. Dan Fn sama dengan 3 Fn minus 10 modulo 5 karena Fn minus 5 sama dengan 3 Fn minus 10 modulo 5. Kemudian Fn sama dengan Fn minus 10 modulo 5 karena sekali lagi
GCD atau FVB dari 3,5 itu sama dengan 1. Dan seterusnya hingga Fn itu kongruensi. Ini maaf bukan samanya, ini kongruen dengan Fn minus 5M modulo 5. Atau Fn kongruen dengan Fr modulo 5. Dan demikian diperoleh Fn merupakan bilangan kelipatan 5 jika dan hanya jika Fr merupakan bilangan kelipatan 5. Mengingat 0 kurang dari sama dengan R kurang dari sama dengan 4 dan F0 sama dengan 0, F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 1, F3 sama dengan 2, F4 sama dengan 3. Maka diperoleh Fn merupakan bilangan kelipatan 5 jika dan hanya jika R sama dengan 0, atau dengan kata lain terbukti bahwa Fn merupakan bilangan kelipatan 5 jika dan hanya jika n merupakan bilangan kelipatan 5. Kemudian untuk soal yang kedua, akan dibuktikan dengan induksi matematika bahwa untuk setiap n lebih besar sama dengan 2 berlaku pi pangkat n minus 2 kurang dari sama dengan Fn kurang dari sama dengan pi pangkat n minus 1. Kita akan mulai dari pangkal induksi atau basis induksi. Untuk n sama dengan 2 berlaku 1 kurang dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan pi, atau pi pangkat 0 kurang dari sama dengan F2 kurang dari sama dengan pi pangkat 1 yang terbukti benar. Dan asumsi induksi. Diasumsikan untuk setiap bilangan asli K dengan 2 kurang dari sama dengan K kurang dari sama dengan M berlaku pi pangkat K minus 2 kurang dari sama dengan FK kurang dari sama dengan pi pangkat K minus 1. Dan demikian diperoleh pi pangkat K minus 2 kurang dari sama dengan FK kurang dari sama dengan pi pangkat K minus 1. Atau pi pangkat K minus 3 dikurang sama kurang dari sama dengan FK minus 1 kurang dari sama dengan pi pangkat K minus 2. Saja untuk akan dibuktikan untuk n sama dengan K plus 1 memenuhi pi pangkat dalam kurung K plus 1 minus 2 itu kurang dari sama dengan FK plus 1 kurang dari sama dengan pi pangkat dalam kurung K plus 1 minus 1. Berdasarkan asumsi induksi diperoleh pi pangkat K minus 2 kurang dari sama dengan FK kurang dari sama dengan pi pangkat K minus 1 dan pi pangkat K minus 3 kurang dari sama dengan FK minus 1 kurang dari sama dengan pi pangkat K minus 2. Dan demikian diperoleh pi pangkat K minus 2 ditambah pi pangkat K minus 3 itu akan kurang dari sama dengan FK ditambah FK minus 1 kurang dari sama dengan pi pangkat K minus 1 ditambah pi pangkat K minus 2. Pi pangkat K minus 3 dalam kurung pi plus 1 dari sifat pendistribusian ini itu akan kurang dari sama FK plus 1. Dari FK ditambah FK minus 1 berdasarkan sifat barisan Fibonacci. Itu akan kurang dari sama dengan pi pangkat K minus 2 dalam kurung pi plus 1. Dan pi pangkat K minus 3 dikali pi kuadrat pangkat 2 adalah pi plus 1 dengan pi pangkat 2 itu kurang dari sama dengan FK plus 1 kurang dari sama dengan pi pangkat K minus 3 kali pi pangkat 2. Dan pi pangkat K minus 1 dari K minus 3 tambah 2 itu akan kurang dari sama dengan FK plus 1 kurang dari sama dengan pi pangkat K. Dan pangkat ini akan diubah menjadi pi dalam kurung pi pangkat dalam kurung K plus 1 minus 2 karena K minus 1 itu sama dengan K plus 1 minus 2 itu akan kurang dari sama dengan FK plus 1 kurang dari sama dengan pi pangkat K plus 1 minus 1. K ini bisa tulis seperti ini, K plus 1 minus 1. Sehingga terbukti bahwa untuk N sama dengan K plus 1 memenuhi pi pangkat K plus 1 minus 2 kurang dari sama dengan FK plus 1 kurang dari sama dengan pi pangkat K plus 1 minus 1. Jadi berdasarkan prinsip induksi matematika diperoleh bahwa untuk setiap N lebih besar sama dengan 0 berlaku pi pangkat N minus 2 kurang dari sama dengan Fn kurang dari sama dengan pi pangkat N minus 1. Nah, ini materi dan contoh soal dan pembahasannya sudah selesai saya bahas. Kemudian saya akan sedikit menjelaskan ulang lagi kembali tentang bagaimana menemukan rumus umum dari bilangan Fibonacci. Tapi saya ambil itu dengan cara fungsi pembangkit, bukan dengan cara relasi rekurensi. Sebentar.
Ini agak lama. Sini sudah terlihat. Soal yang kedua, tentukan bentuk umum dari barisan Fibonacci. Di sini saya lihat itu menggunakan fungsi berbangkit, bukan merupakan relasi rekurensi. Jadi saya akan sedikit menjelaskan ulang kembali. Jadi barisan Fibonacci mempunyai bentuk yang dibentuk dari fungsi rekursif berikut AN sama dengan AN-1 ditambah AN-2 dengan N lebih besar sama dengan 2, A0 sama dengan 0, A1 sama dengan 1. Konstruksi fungsi berbangkit atau barisan Fibonacci sebagai berikut. Gx sama dengan A0 tambah A1 X pangkat 1 tambah A2 X pangkat 2 tambah A3 X pangkat 3 tambah A4 X pangkat 4 dan seterusnya. Dan Gx sama dengan A0 X pangkat 1 tambah A1 X pangkat 2 tambah A2 X pangkat 3 tambah A3 X pangkat 4 ditambah seterusnya. Dan X pangkat 2 Gx itu sama dengan A0 X pangkat 2 tambah A1 X pangkat 3 tambah A2 X pangkat 4 dan seterusnya. Kemudian dari persamaan 1 dikurangi persamaan 2 dan 3 diperoleh Gx sama dengan Gx min X Gx min X pangkat 2 Gx sama dengan A0 tambah dalam kurung A1 min A0 X pangkat 1 tambah dalam kurung A2 minus A1 minus A0 X pangkat 2 ditambah dalam kurung A3 minus A2 minus A1 X pangkat 3 tambah dalam kurung A4 minus A3 minus A2 X pangkat 4 tambah seterusnya, itu akan sama dengan dalam kurung 1 min X pangkat 2 Gx sama dengan 0 tambah 1X tambah 0X pangkat 2 tambah 0X pangkat 3 tambah 0X pangkat 4 dan seterusnya. Gx sama dengan X per 1 min X pangkat 2. Sebenarnya ini nanti kan yang bentuk yang atas ini akan berbentuk AN X pangkat N. Kemudian yang bawah itu kan akan terbentuk AN X pangkat N tambah 1. Kemudian yang bawah lagi itu akan terbentuk AN X pangkat N plus 2. Ini kalau diubah kan bentuknya ini yang ke X ini kan kalau sebelumnya ada AN min 1 X pangkat N. Kemudian yang ini juga sebelumnya AN minus 1 X pangkat N plus 1. Dan sebelum ini kan masih ada lagi yaitu AN minus 2 X pangkat N. Nah, jadi konstruksinya sebagai berikut. Mengapa Gx dikali X dan juga Gx dikali X pangkat 2. Nah, kemudian dalam menggunakan metode pecahan parsial, Gx itu dapat dituliskan sebagai X per 1 min X pangkat 2. Itu akan sama dengan X per 5/4 dikurangi dalam kurung X plus 1/2 dikuadratkan pangkat 2. Nah, bentuk yang ini itu akan sama dengan X per dalam kurung akar 5 plus 1 per 2 plus X dikali dalam kurung akar 5 minus 1 per 2 min X. Dan menggunakan metode pecahan parsial, itu kan bentuk ini akan sama dengan A per akar 5 plus 1 per 2 plus X ditambah B per akar 5 minus 1 per 2 min X. Atau A dalam kurung akar 5 minus 1 per 2 min X tambah B dalam kurung akar 5 plus 1 per 2 plus X per akar 5 dalam kurung akar 5 tambah 1 per 2 plus X dikali dalam kurung akar 5 minus 1 per 2 min X.
Sehingga didapatkan X yang ini akan sama dengan A dalam kurung akar 5 minus 1 per 2 min X tambah B dalam kurung akar 5 plus 1 per 2 plus X. Kemudian dengan memasukkan nilai X sama dengan minus akar 5 plus 1 per 2 ke dalam persamaan ini, maka akan didapatkan nilai A itu adalah minus akar 5 plus 1 per 2 akar 5. Kemudian dengan cara yang sama dengan memasukkan nilai X sama dengan akar 5 minus 1 per 2, maka akan didapatkan nilai B-nya adalah akar 5 minus 1 per 2 akar 5. Dan demikian X per 1 min X pangkat 2 itu akan sama dengan minus akar 5 plus 1 per 2 akar 5 per akar 5 plus 1 per 2 plus X tambah akar 5 minus 1 per 2 akar 5 per akar 5 minus 1 per 2 minus X. Ini yang akan sama dengan setelah diutak-atik, setelah dimanipulasi secara aljabar akan ditemukan bahwa X per 1 min X pangkat 2 itu akan sama dengan 1 per akar 5 dalam tanda kurung 1 per 1 minus akar 5 plus 1 per 2X dikurangi 1 per 1 minus akar 5 plus 1 per 2X. Ya, sehingga didapatkan 3X adalah 1 per akar 5 dalam kurung 1 per 1 min akar 5 plus 1 per 2X dikurangi 1 per 1 minus akar 5 plus 1 per 2X. Ini hanya untuk menentukan fungsi pembangkit dari barisan Fibonacci, belum bagaimana rumus umum dari relasi rekurensi barisan Fibonacci tersebut. Kemudian dengan memisalkan P sama dengan akar 5 plus 1 per 2 dan Q sama dengan min akar 5 plus 1 per 2 diperoleh GX sama dengan 1 per akar 5 dalam kurung 1 per 1 min PX min 1 per 1 min QX. Karena ini berdasarkan prinsip fungsi pembangkit lagi, 1 per 1 min PX itu sama dengan 1 plus PX plus P pangkat 2 X pangkat 2 tambah P pangkat 3 X pangkat 3 dan seterusnya. Dan yang bawah 1 per 1 min QX itu sama dengan 1 plus QX plus Q pangkat 2 X pangkat 2 plus Q pangkat 3 X pangkat 3 tambah seterusnya. Maka diperoleh GX itu kan tadi sama dengan 1 per akar 5 dalam kurung 1 min PX dikurangi 1 per 1 min QX itu akan sama dengan akar 5 nya dikali silang, jadi akar 5 GX sama dengan 1 plus PX plus P pangkat 2 X pangkat 2 tambah P pangkat 3 X pangkat 3 tambah seterusnya, kemudian dikurangi dalam kurung 1 plus QX ditambah Q pangkat 2 X pangkat 2 tambah Q pangkat 3 X pangkat 3 tambah seterusnya. Dan akan didapatkan akar 5 GX sama dengan dalam kurung 1 minus 1 tambah dalam kurung P min QX ditambah dalam kurung P kuadrat min Q kuadrat X kuadrat dalam kurung P pangkat 3 min Q pangkat 3 X pangkat 3 dan seterusnya. Dan GX akan didapatkan 1 minus 1 tambah P minus Q X tambah P kuadrat min Q kuadrat X kuadrat tambah P kubik min Q kubik X pangkat 3 X kubik dan seterusnya dibagi akar 5. Nah, jelas bahwa bentuk yang atas ini sama dengan P pangkat N minus Q pangkat N. Jadinya AN sama dengan P pangkat N minus Q pangkat N per akar 5. Jadi dimisalkan P-nya adalah akar 5 plus 1 per 2 dan Q-nya sama dengan min akar 5 plus 1 per 2. Maka dimasukkan ulang ke sini akan didapatkan AN sama dengan dalam kurung akar 5 plus 1 per 2 pangkat N dikurangi dalam kurung minus akar 5 plus 1 per 2 pangkat N dibagi akar 5. Sehingga bentuk umum dari barisan Fibonacci adalah AN sama dengan dalam kurung akar 5 plus 1 per 2 pangkat N dikurangi dalam kurung minus akar 5 plus 1 per 2 pangkat N per akar 5. Ini adalah bentuk umum dari barisan Fibonacci. Sama saja seperti yang telah saya bahas sebelumnya dengan menggunakan relasi rekurensi. Di sini juga ada yang menggunakan relasi rekurensi untuk barisan Fibonacci. Sebentar. Soal nomor 2.
sedikit lama. Nih, tidak terlihat. Nah, ini juga sama. Dengan menggunakan relasi rekurensi, hasilnya juga sama. Hanya saja di sini dengan menggunakan relasi rekurensi. Jadi pertama dibentuk polinomial apa ini? Polinomial dulunya x pangkat 2 min x minus 1. Hitung akar-akarnya menggunakan rumus ABC itu 1/2 1/2 plus minus akar 5/2. Nah, K-nya itu sama dengan 2, M1 sama dengan 1 sama dengan M2. Kemudian, jika dikembalikan rumus umumnya, jadi ini polinomial karakteristik, maaf. Jadi polinomial karakteristiknya ini, akar-akar karakteristiknya ditemukan ini, dikembalikan rumus umumnya menghasilkan Fs sama dengan A1R1 pangkat N tambah A2R2 pangkat N, itu sama dengan A1 dalam kurung 1/2 minus akar 5/2 pangkat N tambah A2 dalam kurung 1/2 plus akar 5/2 pangkat N. Nah, selanjutnya nilai awal disubstitusikan ke persamaan di atas menghasilkan 0 sama F0 sama A1 pangkat S1 dalam kurung 1/2 minus akar 5/2 pangkat 0. Ini akan sama dengan A1 tambah A2 dalam kurung 1/2 plus akar 5/2 pangkat 0 sama dengan A2. Jadi 0 sama dengan A1 plus A2. Dan 1 itu akan sama dengan F1 sama dengan A1 dalam kurung 1/2 minus akar 5/2 tambah A2 dalam kurung 1/2 tambah akar 5/2. Diperoleh A1 nya sama dengan minus 1/5 dan A2 nya sama dengan 1/5. Jadinya Fn itu sama dengan 1/5 dalam kurung 1/2 plus akar 5/2 pangkat N dikurangin 1/5 dalam kurung 1/2 minus akar 5/2 pangkat N. Atau kalau 1/5 dikeluarin maka jadinya 1/5 dalam kurung lagi 1/2 plus akar 5/2 pangkat N dikurangi dalam kurung 1/2 minus akar 5/2 pangkat N. Untuk N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, karena saya sudah membaca materi dan juga saya telah membahas materi, menjelaskan materi, dan juga menjelaskan contoh-contoh soal beserta pembahasannya, membaca contoh-contoh soal pembahasannya, maka kegiatan belajar saya hari ini saya cukupkan dan selesaikan sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dari semua pihak. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasamanya. Kegiatan belajar saya hari ini karena saya sudah membaca materi dan contoh-contoh soal dan pembahasannya serta sedikit lebih menjelaskan lebih tentang materi dan contoh-contoh soal pembahasan tersebut, maka kegiatan saya belajar hari ini, saya cukupkan dan selesaikan sampai di sini saja. Terima kasih dan apabila ada kesalahan kata baik sengaja tidak sengaja, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Dan saya cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih atas segala perhatian kerjasamanya dan sampai jumpa di lain waktu, di lain kesempatan dengan materi matematika diskrit, belajar matematika diskrit dengan materi yang berbeda. Terima kasih dan sampai jumpa.